Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas materi tentang zakat. Karena saya akan mencoba membahasnya tidak terlalu dalam, maka saya katakan ini sebagai suatu pengantar. Jadi adalah hari ini kita akan bahas tentang zakat secara garis besar. Oke, zakat secara etimologis atau secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah yang artinya anumu, yaitu berkembang gitu kan. Jadi ini menarik sebenarnya dari bahasa pun ini sudah menggambarkan bahwa zakat itu adalah satu hal yang mengindikasikan adanya perkembangan. Itulah mengapa zakat diambil dari barang-barang atau diambil dari harta yang berpotensi berkembang, berkembang nilainya, berkembang harganya gitu kan. Dan satu lagi yang menarik lagi adalah zakat pun diberikan kepada orang-orang yang mau mengembangkan hidupnya. Jadi dia menaikkan tarafnya kepada sesuatu yang lebih baik. Dan secara terminologis kita katakan bahwa para ulama mengatakan secara garis besar, zakat adalah hak yang diwajibkan dalam harta. Jadi artinya diambil berdasarkan harta. Tapi mazhab Syafi'i mendefinisikannya adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan persyaratan tertentu. Nah ini yang menarik yang seolah mengindikasikan bahwa zakat dibagi jadi dua, yaitu kalau dikeluarkan dari harta kita lebih mengenalnya dengan zakat mal, dan sesuatu yang dikeluarkan dari badan itu yang kita sebut dengan zakat fitrah. Nah, lalu bagaimana hukum zakat? Hukum zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, keduanya uh, wajib dilakukan. Bahkan zakat adalah merupakan salah satu pondasi dari rukun Islam. Jadi zakat adalah satu hal yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim gitu. Apa dalilnya? Kita bisa melihat salah satu dalilnya misalkan yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa aqimussalah wa atuz zakah. Ini banyak sekali di banyak ayat yang saya bacakan tadi adalah dari surat Al-Baqarah. Ada juga yang ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirihim wa tuzakkihim biha. Ini diambil dari surat At-Taubah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini secara tegas mengatakan bahwa kita wajib melaksanakan zakat. Lalu bagaimana dengan sunnah yang menguatkan kita kita mungkin kalau Anda mau melihat ada hadis muttafaq alaih bahwa Muslim yang mengatakan bunyal Islam al khamsin. Ini menggambarkan tentang rukun Islam yang salah satunya adalah ita'uz zakah, jadi memberikan zakat. Jadi hal ini menegaskan bahwa zakat adalah satu hal yang wajib dilakukan. Para ulama pun ber, berijma, mereka pun tidak ada yang bertentangan bahwa zakat adalah satu hal yang sangat diwajibkan dalam Islam. Nah, kita kembali dulu ke zakat yang tadi tersebut sebagai zakat, dari badan. Artinya adalah zakat yang diindikasikan berdasarkan personal. Nah, dalam hal ini adalah kita apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang indikasinya adalah orang gitu kan, yang dikeluarkan tujuan awalnya adalah, untuk membuat orang-orang yang tidak mampu ikut merasakan kebahagiaan saat Idul Fitri. Makanya kenapa, karena kita bicara tentang kebahagiaan saat Idul Fitri, maka otomatis, dari situ udah ketahuanlah, waktunya adalah yang diwajibkannya adalah mulai dari akhir Ramadan sampai sebelum, eee eee, khutbah Idul Fitri. Itu waktu wajib. Artinya di sini pun menegaskan bahwa siapapun yang lahir di akhir Ramadan sampai mulai yang lahir yang hidup dari mulai akhir Ramadan pada dasarnya dia sudah wajib membayar zakat. Jadi kalau ada seorang anak baru dilahirkan atau pernah dilahirkan di akhir bulan Ramadan, pada dasarnya pada saat itu dia sudah wajib zakat. Oke ya, itu yang pertama, kondisinya. Yang kedua adalah
Oke, tadi kita bicara dia zakat secara personal. Kalau pertanyaannya bagaimana seorang anak bisa mengeluarkan zakat, ini yang kita sebut bahwa, di sini adalah tanggungan. Artinya seorang anak adalah tanggungan orang tuanya, maka orang tua wajib mengeluarkan zakat atas anak tersebut. Bahkan dalam salah satu riwayat pun dikatakan kalau misalkan ada suatu keluarga mempunyai pembantu yang menjadi tanggung jawabnya, bisa jadi kewajiban membayarkan zakat untuk pembantu atau asisten rumah tangga ini menjadi kewajiban majikannya gitu, bila memang itu ada di tempat. Sih. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia, asisten rumah tangga atau pembantu itu rata-rata pulang mudik sehingga mereka mengeluarkan zakatnya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita sudah memahami. Kalau pertanyaannya, kalau memang diwajibkan zakatnya di akhir, Ramadan, lalu kenapa kita membayarkan zakatnya di awal Ramadan gitu? Nah ini menarik lagi. Karena memang disunahkan kita untuk membayar zakat di awal. Karena apa? Karena akan sulit me-manage, akan sangat sulit untuk bisa mengumpulkan zakat yang sedemikian banyak untuk kemudian dibagikan dengan jangka waktu yang sangat sempit. Bayangkan kalau semua orang mengikuti aturan baku baru membayar di akhir Ramadan dan itu sudah harus disalurkan sebelum, eee khutbah. Itu artinya kalau Anda melakukannya secara personal itu mungkin, tapi kalau melakukannya secara lembaga itu akan sangat kesulitan karena tidak mudah untuk menemukan orang dalam waktu yang sangat cepat, artinya orang yang tepat. Jangan sampai hari kita memberikan zakat ke orang yang sama yang terlihat langsung, padahal bisa jadi dia menerima zakat dari yang lain. Nah, inilah kemudian disunahkan untuk membayar zakat di bulan puasa, entah di awal, di tengah, atau di akhir, dengan harapan lebih cepat dikumpulkan, maka akan lebih cepat pula didistribusikan kepada orang yang tidak mampu, sehingga mereka pun bisa lebih siap dan lebih senang ketika menghadapi Idul Fitri. Jadi tujuan zakat fitrah adalah salah satu adalah, eee, mereka merasakan kebahagiaan yang sama, mereka tidak kekurangan. Itulah kenapa zakat fitrah biasanya berbentuk, apa namanya, makanan pokok. Pada awalnya zakat fitrah di, zaman Rasul adalah gandum. Kalau pertanyaannya, apakah di Indonesia kita harus mengikuti hal serupa? Tentu tidak, karena apa namanya, di Arab Saudi gandum adalah makanan pokok gitu kan, dan sehingga akhirnya ketika di, Indonesia para ulama menganalogikan, mengkiaskannya dengan, beras yang menjadi makanan pokok kita, karena kita selalu mengatakan kita belum makan kalau nggak makan beras, dengan kapasitas yang sama. Jadi artinya, mmm, berasnya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Jadi secara kuantitas sama, tapi bentuknya yang berbeda. Kalau di negara lain makanan pokoknya itu, tapi secara kuantitasnya sama. Yang menarik mungkin yang membedakan adalah jenis beras, karena kita tahu sendiri harga beras berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya kalau Anda melihat ke flyer ini, Anda akan lihat bahwa Rp25.000 per kepala atau asumsinya beras di sana harga 1 kilo. Tapi saya lebih suka mengatakan, eee, beras mana yang kita harus bayarkan zakatnya, maka pada dasarnya adalah beras yang biasa kita makan. Jadi kalau kita terbiasa makan beras yang harganya lumayan mahal misalkan, kita akan makan beras yang sekilonya misalkan 30.000 berarti 2,5 kilogram dikali 30.000. Makanya Anda tidak perlu kaget gitu misalkan ketika, apa namanya, eee, bayar zakat dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda. Mungkin kalau Anda pergi satu tempat yang agak elit, terlihat zakat fitrahnya itu ketika dikonversikan ke uang jadi lebih mahal dibandingkan ketika Anda membayar zakatnya di tempat yang, apa namanya, mungkin yang agak di kampung. Kalau pertanyaannya, "Saya ingin zakat fitrah, saya dari kota, tapi saya ingin zakat fitrahnya ke kampung. Apakah saya mengikuti, kampung tersebut yang misalkan hanya, apa namanya, menetapkan 25.000, saya cuma katakan, Eee, padahal di tempat saya bisa jadi 50.000, tapi di kamu itu 25.000. Nah, saya cuma ingin mengatakan, maka ya ikutilah gaya Anda. Berarti Anda tetap harus membayarkan 50.000 walaupun di tempat situ sebenarnya ditetapkannya 25.000. Sehingga akhirnya Anda memberikan zakat sesuai dengan yang Anda makan gitu, itu yang pertama. Lalu ini adalah tentang zakat fitrah. Jadi tadi dipahami, eee, kapan diwajibkannya.
pada dasarnya adalah di akhir Ramadan, tapi memang disunahkan di awal untuk mempermudah. Lalu setiap orang membayar 2,5 kilogram atau 3,5 liter, lebih banyak lebih bagus gitu. Dan patokannya adalah beras yang dipakai adalah yang dizakatkan. Jadi mengikuti harga itu, lalu kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya wajib menanggung zakat anggota keluarganya atau orang-orang yang ditanggungnya gitu. Lalu kemudian kita akan beranjak ke zakat mal. Nah, zakat mal ada 2 indikator yang menarik yang Anda harus perhatikan gitu. Jadi sebenarnya patokannya 2, dia adalah person atau orang yang melakukan, kedua adalah harta. Karena pada dasarnya simpel, zakat mal diwajibkan kepada orang yang memiliki harta. Nah, pertanyaannya orang ini memiliki untuk syarat orang yang melakukan memiliki 4 syarat, yaitu muslim, merdeka, balik, berakal. Karena simpel, kalau satu hilang maka otomatis dia tidak wajib membayarkan zakat jadinya. Contoh paling gampang, dia bukan muslim tapi kaya raya gitu. Apakah dia wajib membayar zakat? Kita akan mengatakan tidak, karena dia bukan non muslim, dia tidak berada dalam ranah kajian fikih gitu. Kita tidak bisa mengatur orang yang bukan dari komunitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus merdeka? Karena ketika pertama kali zakat ini ditetapkan hukumnya, hukum budak itu masih ada eh, sehingga akhirnya kata merdeka itu harus ditegaskan. Kenapa? Karena bisa jadi ada seorang budak itu kaya raya karena dia rajin menabung misalkan, tapi ingat budak itu pun pada dasarnya dianggap sebagai hak milik. Bagaimana dia diwajibkan mengeluarkan zakat padahal dirinya sendiri pun bisa jadi dihibahkan ke orang lain. Itulah mengapa akhirnya merdeka menjadi salah satu syarat kenapa diwajibkan mengeluarkan zakat. Budak sekaya apapun dia tidak diwajibkan karena pada dasarnya dia sendiri pun statusnya masih belum jelas atau bahkan dia sendiri pun bisa dihibahkan. Yang ketiga adalah balik berakal. Ini menarik lagi karena pada dasarnya kita akan mengatakan bahwa apakah mungkin seorang anak kaya raya gitu misalkan atau ada orang gila yang mewarisi harta keluarganya gitu, apakah dia diwajibkan zakat? Secara legally mereka memang nama mereka tapi tetap uang tidak di mereka, uang adalah di walinya. Nah, dalam hal ini maka walinya lah yang mengeluarkan zakatnya. Jadi balik berakal dalam artian dia tidak mengeluarkan secara langsung karena apa? Walaupun atas nama namanya karena uangnya ada di wali, walilah yang mengeluarkannya gitu kan. Ini menjadi salah satu syarat. Lalu ini yang pertama dari sisi uh, uh, pelakunya. Tapi ingat dia terkait dengan yang nomor 2 karena walaupun sudah muslim, merdeka, balik berakal tapi tidak punya harta, berarti dia tidak punya kewajiban bayar zakat. Otomatis dia harus punya harta. Nah, hartanya punya syarat juga. Syarat yang pertama adalah sampai nisab, yang kedua artinya mencapai batasan tertentu. Batasan minimalis. Jadi artinya kalau misalkan ada seseorang punya harta emas tapi emasnya cuma 10 gram gitu, otomatis ya sedangkan batasan minimal emas yang diwajibkan zakat misalkan adalah 94 gram, maka otomatis dia belum wajib zakat. Kedua adalah sampai haul. Ada beberapa harta yang memang mensyaratkan harus ada batasan tertentu, artinya dia harus bisa dimiliki minimal setahun. Jadi kalau di tengah jalan dia berkurang, maka hilanglah sudah kewajibannya. Tapi kalau ternyata dia bertambah kembali, maka disitulah mulai starting lagi dia mulai diwajibkan dan ditunggu sampai setahun ke depan kalau masih bertahan itulah yang diwajibkan. Oke ya, contoh paling gampang misalkan gini kalau kita bicara haul. Bulan Januari saya punya harta yang sudah sampai nisab. Oke, tapi karena ada kewajiban haul, misalkan anggaplah saya punya 1 M, 1 M itu pasti kan 1 miliar itu kan pasti saya sudah diwajibkan zakat. Tapi ternyata eh, belum sampai 1 tahun atau baru sampai 11 bulan ternyata karena satu dan lain hal bangkrut gitu. Saya cuma punya uang sisa misalkan 50 juta, jadi belum sampai setahun, sedangkan 50 juta berarti belum kena wajib zakat. Nah, otomatis eh, saya belum sampai haul dan saya belum diwajibkan berzakat. Oke ya, jadi syarat zakat ini harus dipahami, jadi kita bikin menjadi sangat simpel. Nah, jenis zakat. Jadi pada dasarnya, tadi saya sudah jelaskan bahwa zakat diwajibkan pada barang-barang yang berkembang.
emas perak. Kenapa dia diwajibkan, dibayarkan zakatnya, karena emas dan perak punya potensi untuk harga naik. Jadi memang akhirnya kita menyebutnya dan nakdaini, artinya uang yang tidak, lekang oleh waktu. Jadi emas dijadikan, apa namanya, tolak ukur, suatu barang berharga. Jadi kesannya dia akan selalu naik dari tiap waktu ke waktu. Yang kedua adalah peternakan, artinya yang dimaksud peternakan di sini adalah hewan-hewan yang memang sengaja diternakan, dan inilah yang diwajibkan zakatnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah ada kerbau yang dipakai untuk membajak sawah, dia dizakatkan. Sehingga akhirnya kita tanya dulu, tujuan utamanya apa? Membajak sawah. Membajak sawah itu kan bukan untuk diternakan, makanya dia tidak masuk dalam kategori peternakan. Jadi 2 hal yang berbeda. Yang ketiga adalah pertanian. Pertanian adalah bila memenuhi, apa namanya, kuantitas tertentu sekali panen, maka dia wajib zakat. Tapi kalau tidak, maka tidak. Karena pertanian kesannya kan, bagaimana akhirnya suatu tumbuhan bisa tumbuh dengan subur, baik itu dengan bantuan air hujan saja atau dengan bantuan yang lainnya, di situ ada zakatnya juga. Tapi dengan syarat memenuhi kuota tertentu. Yang terakhir adalah zakat barang tambang. Kalau bahasa Arabnya dikatakan rikas atau barang temuan, artinya barang-barang yang mungkin kita tidak mengusahakan, tapi tiba-tiba kita menemukan gitu. Nah, nanti di situ ada zakatnya tertentu. Oke ya, ini secara garis besar, tapi secara terperincinya kita akan menggambarkannya seperti ini. Emas perak, nisabnya, walaupun perak ada lagi ya, tapi anggaplah emasnya lah kita jadikan patokan. Emas, nisabnya adalah 90 gram emas minimal. Kalau kita mempunyai harta, atau kita punya emas minimal 94 gram emas, maka sejak kita memiliki harta itu, kita eee, sudah ada alarm sampai setahun ke depan kita akan kena zakat. Tapi yang menarik adalah di sini di bawahnya adalah syarat-syarat. Jadi intinya kita punya 90 gram emas, oke, haul, diwajibkan haul, artinya kalau kita punya di bulan ini, setahun ke depan kita masih punya jumlah yang sama, bahkan lebih besar, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Artinya ketentuannya adalah dimulai dari kapan seseorang memiliki 90 gram emas, disitulah starting dihitung sampai setahun kemudian. Nah, kalau pertanyaan kenapa banyak orang akhirnya lebih suka memberikannya di bulan Ramadan, karena biasanya bulan Ramadan adalah masa-masa di mana akhirnya kita melakukan zakat fitrah langsung keingetan zakat mal. Jadi kesannya dianggap starting dari situ, padahal sebenarnya starting-nya dimulai dari syarat minimalnya itu yang kita sebut dengan nisab. Nah, Mas perak ini punya turunan, jadi ada zakat-zakat lain yang hukumnya disamakan dengan zakat emas perak. Contohnya adalah misalkan kita perdagangan gitu aja, kalau kita jual beli dan lain sebagainya, maka kita menggunakan, eee, konsepnya zakat emas perak. Atau bisa juga kita menggunakan konsep emas perak tuh bukan hanya untuk menilai emas, bisa jadi kita punya harta cash gitu, atau enggak kita punya, apa namanya, harta lain yang kita hitung berdasarkan Mas perak itu bisa yang kita simpan. Makanya kita membedakan, misalkan saya punya rumah, satu rumah yang kita tempati tidak dizakatkan, tapi kalau kita punya rumah 2 misalkan, otomatis rumah kedua kan otomatis tidak ditinggali biasanya. Jadi kita biasanya hanya menggunakan satu, nah yang satu itu dianggap, simpanan atau investasi. Nah, karena tanah itu berkembang gitu kan, otomatis dia punya potensi untuk dizakatkan. Jadi kalau harganya, eee setara dengan 90 gram emas, otomatis tahun depannya ya harus dizakatkan 2,5% karena berarti harganya juga naik gitu. Yang kedua adalah kita sebut dengan zakat peternakan. Nah, kenapa saya bilang tergantung ternak? Karena lagi-lagi nanti akan ada pembahasan berikutnya terkait dengan atau teman-teman bisa melihat banyak data dari internet atau dari manapun terkait ada zakat misalkan sapi, ada zakat unta dan kambing, artinya itu tidak bisa disamakan. Jadi makanya tergantung ternaknya. Haulnya iya, contoh gampang misalkan 5 unta itu sudah diwajibkan zakat. Tapi ingat zakatnya bukan unta. Cuman kalau Anda punya 5 unta di bulan ini, maka setahun kemudian akan dilihat apakah untanya masih tetap 5. Kalau masih tetap 5, maka Anda sudah diwajibkan membayar zakat 1 kambing gitu kan. Eee, jadi nanti ada apa namanya, eee
ada hitung-hitungannya lah gitu kan. Zakatnya makanya yang penting haulnya, jangan sampai pas sudah belum setahun ternyata berkurang dan tidak memenuhi minimalisnya, maka zakatnya hilang juga gitu kan. Nah, zakatnya pun disesuaikan dengan tabelnya karena berbeda-beda gitu kan. Nah, turunannya ini yang, saya belum menemukan. Lalu yang berikutnya adalah pertanian. Eee, nah ini menarik ya, jadi di sini memang saya mendapatkannya dari salah satu sumber misalkan 1.350 kilogram gabah atau 750 kilogram beras. Tapi di beberapa, literatur lain, mereka lebih menggunakan 520 kilogram, hasil panen gitu kan. Nah dia tidak perlu pakai haul, pokoknya kalau ada Anda bertani, anggaplah kita ambil yang paling rendah lah ya, 520 misalkan. 502 kita dapat panen 520 misalkan, anggaplah kita bertani jagung. Ternyata kita mampu menghasilkan 520 kilogram jagung, otomatis ketika kita panen, maka kita lihat dulu apakah pengairannya itu alamiah, artinya cuma hanya dari hujan. Kalau hanya dari hujan, maka Anda membayar zakatnya 10% dari 520 itu, berarti kesannya 52 kilogram jagung, kita bayarkan. Tapi nggak mungkin karena kita nggak mungkin bayar jagung minimal seharga itu. Atau kalau kita ngerasa jagung ini perlu diairi dan membutuhkan biaya untuk irigasinya, otomatis kita membayarkannya hanya 5% gitu kan. Lalu ada yang terakhir, ada yang namanya rikas. Rikas ini adalah temuan, jadi barang temuan yang kita tidak pernah duga tiba-tiba ada jadi rezeki kita. Nah, perlu haul? Tidak, zakatnya adalah 20%. Oke ya. Nah, turunannya adalah contohnya hadiah. Artinya kalau Anda nggak pernah mimpi, nggak pernah ngerjain apapun, tiba-tiba Anda dapat hadiah gitu, otomatis Anda diwajibkan membayarkan zakatnya 20%. Kalau pertanyaannya adalah ini hampir sama konsepnya dengan yang kayak anda tiba-tiba dapat hadiah dari, suatu lembaga, terus ternyata biasanya akan kena pajak, pajaknya itu diminta oleh Departemen Sosial. Ada beberapa kemungkinan kalau misalkan dikatakan bahwa, oh itu berarti apa namanya, pajak ditanggung oleh, namanya, penyelenggara, maka Anda harus bayar pajak, zakatnya gitu. Kalau pertanyaan berikutnya ada yang nanya gini, "Bu, gimana kalau saya nemuin uang di jalan?" Nah, Anda harus pastikan dulu apakah uang itu milik seseorang. Nah, ini yang menarik. Kalau ternyata Anda meyakini uangnya ditemukan di suatu tempat ramai, berarti Anda harus memberi waktu untuk membuat orang itu biarkan, eee, mencari. Tapi kalau ternyata sudah sekian waktu tidak ada mencari, maka otomatis itu bisa dijadikan milik Anda. Biasanya kita menggunakan waktu setahun gitu, tapi koma berarti Anda kena zakat, ya gitu. Karena ingat dia tidak ada nisabnya, jadi 20% dari apa yang Anda temukan. Oke ya. Nah, makanya turunannya ada nih menarik hadiah gitu kan. Nah, ini adalah contoh tabel tabel perhitungan zakat mal yang ada di Laznas, BSM. Jadi hampir sama ya zakat profesi. Nah, ini yang menarik nih, zakat profesi. Tapi, jadi di sini kita ngelihat zakat profesi menjadi turunan dari zakat emas dan perak. Karena di sini katakan emas perak, tapi di sini 95 gram ya. Kalau saya bilangnya 94. Hitungannya agak berbeda-beda memang tergantung dari rujukannya. Kalau kita mau aman sih cari yang paling kecil gitu. Jadi, supaya akhirnya misalnya 85 sama 94 ya udah kita pakai indikatornya sih 85 misalkan. Itu lebih baik berhati-hati daripada akhirnya kita kebablasan gitu kan. Haulnya 1 tahun berarti tetap dipastikan, 1 tahun, jadi, kadarnya 2,5%. Jadi artinya gaji setahun diambil kebutuhan dikali 25%. Pertanyaannya apakah 85% ini artinya gajinya itu tetap bertahan sampai nah itu nanti perhitungannya seru lagi. Zakat perdagangan tadi saya bilang dia ada turunan emas perak juga sama, lalu zakat tabungan maksudnya juga emas perak, zakat pertanian ini makanya tadi saya bilang tadi di kita itu sampai di atas apa namanya, 750 kilogram, di sini hanya 520 kilogram, ketika panen hampir sama berarti ya. Oke, jadi dipahami. Jadi ini simpelnya. Jadi kalau "Bu, kok beda sih?" Saya bilang, "Karena itu, perbedaan dalam menghitung." Karena kebetulan di hitungan Arabnya itu dia nggak pakai gram, tapi pakai, hitungan, ala Arab dan Eee, konversinya jadi agak berbeda, itulah yang membedakan kenapa ada yang 585, ada yang 94, termasuk tadi ada yang, 750, ada 520 itu kan beda banget ya. Karena
Contoh paling gampang sering banget kita mengatakan bahwa misalkan, kafarat itu adalah satu genggam, oke ya, satu genggam, gandum. Nah yang jadi patokan adalah satu genggam orang Arab kah atau satu genggam orang Indonesia itu kan berbeda, maka itu acuannya yang menjadikan berbeda. Karena dulu kita nggak pakai yang lebih rigid kayak gram atau kilo dan lain sebagainya, sehingga hanya itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam konversinya. Oke, di sini saya hanya memunculkan tentang zakat kambing, anggaplah karena asumsinya kambing lebih banyak dipelihara di Indonesia gitu. Di sini dikatakan kalau Anda hanya punya 1 sampai 39 Anda belum wajib zakat. Tapi yang menarik kalau 40 sampai 120 Anda punya bulan ini dan bertahan sampai tahun depan bahkan lebih naik, maka otomatis Anda sudah harus membayarkan zakatnya gitu. Starting-nya dimulai dari situ. Kalau pertanyaan, "Bu, saya punya 40, oke, tahun depan ternyata saya punya 121. Nah, otomatis ya Anda sudah harus mengeluarkan, zakat 1 ekor kambing dan lain sebagainya. Tapi kalau 2 kali tapi jadi starting-nya Anda mulai dari mana itu yang menjadikan, eee eee, patokan untuk besaran zakatnya. Oke, yang menarik terakhir adalah tentang siapa yang menerima zakat. Oke, ada 8 sebenarnya penerima zakat. Ada fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'allaf, ghorimin, dan ibnu sabil. Apa beda fakir miskin? Kita selalu menyamakan gitu kan. Fakir adalah seseorang yang memang tidak punya kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, itu kita sebut dengan fakir. Makanya kita katakan fakir ilallah, artinya kita benar-benar fakir, kita bahkan tidak bisa mengharapkan apapun gitu kan. Tapi kalau fakir dari sisi ini adalah, jadi ada orang yang mungkin yang sudah nggak punya kemampuan lagi untuk kerja, jadi kesannya dia tuh bener-bener berharap belas kasihan dari orang lain, itu kita sebut dengan fakir. Nah, zakat di sini adalah memberikan supaya minimal dia bisa bertahan hidup, tidak menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Miskin adalah sebenarnya orang yang bekerja, mampu bekerja, namun, eee, apa namanya, hasil pekerjaannya belum mampu menutupi kebutuhan dasar hidupnya, itu yang kita sebut miskin. Jadi dia udah kerja keras, tapi ternyata belum cukup, jadi ternyata masih banyak yang harus ditutupi gitu. Maka bedakan fakir dengan miskin, jadi jangan sampai ada orang pengangguran padahal dia mampu gitu kan. Kalau fakir dia asumsinya sudah benar-benar nggak mampu kerja, miskin mampu kerja tapi belum nutupin. Tapi kalau ada orang mengatakan, "Bu, dia udah miskin karena dia nggak kerja." Saya curiga dia nggak masuk ke kategori ini gitu. Jadi kalau ada orang pengangguran minta zakat, pertanyaan dia mampu kerja? Mampu. Tapi dia nggak mau kerja, dia nggak masuk ke tabel ini gitu kan. Oke, lalu yang ketiga ada hamba sahaya, eee mungkin saat ini tidak cukup urgen untuk dibahas karena zaman dulu memang dibutuhkan zakat untuk hamba saya dengan harapan mereka mampu membeli dirinya sendiri, mereka mampu membebaskan dirinya sendiri sehingga mereka mampu menjadi orang yang merdeka gitu dan mampu, memberdayakan, mengaktualisasikan dirinya. Tapi untuk saat ini mungkin tidak. Lalu ada lagi fisabilillah, fisabilillah adalah misalkan, zakat-zakat yang diberikan kepada orang-orang yang, eee eee menyiarkan, agama Allah. Tapi di sini lebih banyak akhirnya orang mendefinisikan fisabilillah salah satunya memang untuk dai gitu kan, para dai-dai yang turun ke lapangan gitu mereka mendapat. Tapi ada juga akhirnya eee, me memahaminya adalah misalkan untuk beasiswa. Makanya kenapa untuk orang-orang muslim yang belajar diharapkan mereka mampu, mengintegrasikan ilmunya dengan baik dengan pemahaman agama dan dengan ilmunya itu juga dia mampu menjadi muslim yang bisa saling, apa namanya, membantu dengan yang lain, maka saya mengatakan dia fisabilillah. Lalu ada juga kita sebut amil. Amil adalah panitia. Bagaimana kalau amilnya orang kaya? Saya mengatakan, pada dasarnya orang kaya tidak boleh menerima zakat, tapi kalau dia jadi amil, maka dia mendapat zakat bukan karena kayanya, tapi karena dia adalah bagian dari manajemen zakat. Artinya di sini dikatakan bahwa panitia pun punya hak untuk menerima zakat. Cuma ya dengan tapi bukan berarti keseluruhan. Anda bisa membayangkan otomatis anggaplah kalau kita mau adil dia tidak lebih dari 1/8 dari zakat yang ada gitu kan. Lalu ada mu'alaf. Kenapa mu'alaf harus diberikan zakat? Karena disitulah dengan kita memberikan zakat minimal kita memberikan rasa kepedulian kita kepada, eee, mu'alaf atau pada saudara yang baru mulai masuk Islam yang biasanya mereka terusir dari keluarganya sendiri, mereka
butuh bantuan hidup, mereka butuh kebutuhan hidup dan, diharapkan sesama muslim peduli salah satunya dengan memberikan zakat kepada para mualaf ini. Lalu ada gorimin. Nah, gorimin ini adalah Eee, orang yang berhutang, tapi ingat tidak semua orang yang berhutang bisa mendapatkan zakat, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalkan hutangnya hutang seperti apa, selama ini kontribusinya apa, dan seberapa banyak si, pengelola zakat mampu memberikan atau menutup hutang-hutangnya itu, gitu. Ini yang, ada pertimbangan khusus. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil biasanya adalah orang-orang yang musafir atau traveler yang mungkin kesasar atau yang mungkin tidak punya uang untuk kembali ke daerahnya, sehingga tidak bisa produktif, di sinilah, eee eee, zakat bisa membantu. Namun yang menarik adalah misalkan banyak saya pernah bicara dengan pengelola zakat di salah satu lembaga, dia mengatakan bahwa khusus untuk Ibnu Sabil dia, menutup, potensi itu karena dia bilang, "Dulu kami membuka peluang untuk Ibnu Sabil." Artinya ketika ada orang yang kesasar datang, misalkan dia minta bantuan zakat, biasanya mereka beri, tapi mereka pun ngasih batasan misalkan, ketika mereka sampai daerahnya mereka harus nelfon untuk memastikan bahwa uang yang mereka terima memang optimal diberikan, tidak dibuat yang lain. Tapi kenyataannya banyak sekali penipu. Jadi mereka ngaku nyasar, ujung-ujungnya ketika ditelepon ke daerahnya dia belum balik juga atau mungkin sebenarnya namanya bukan nama benar dan lain sebagainya. Sedangkan kan zakat adalah amanah dari orang-orang yang harus disalurkan kepada orang yang berhak yang 8 ini. Jadi jangan sampai ternyata nggak sampai ke yang berhak. Nah ini yang, kebetulan dikhawatirkan. Eee, Mungkin itu saja untuk bahasan hari ini. Semoga semakin semangat berdiskusi. Eee, saya yakin akan banyak pertanyaan nanti kita bisa diskusikan dalam, forum kita. Saya tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.